Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi psikotropika. Perkenalkan, nama saya Arif Ilham, absen 4. Perkenalkan, nama saya Azriel Putra Cantikmansyah, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devin Citara, absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julia Devanika, nomor absen 26. Selamat menikmati. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Golongan psikotropika dibagi menjadi 4. Di antaranya adalah golongan 1, yaitu obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Contohnya adalah LSD, DOM, ekstasi, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14. Golongan 2, pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Contohnya adalah sabu atau metamfetamin, amfetamin, fenetilin, dan zat lainnya yang total jumlahnya ada 14. Selanjutnya golongan 3. Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Contohnya Mugadon, Buprenorphina, Amorbarbital, dan lain-lain yang jumlah totalnya ada 9 jenis. Selanjutnya ada golongan 4. Golongan 4 memang memiliki resiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja, jika pemakainya tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Contohnya adalah Lexotan, pil koplo, sedativa atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, nitrazepam, dan masih banyak zat lain yang totalnya ada 60 jenis. Bahaya dan efek psikotropika. Meski memberikan efek kecanduan, namun penggunaan zat-zat tersebut diperbolehkan asalkan sesuai dengan resep dokter. Namun sayang, saat ini pemakaiannya justru berlebih dan melewati dosis normal, sehingga manfaat yang diberikan justru memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Ada banyak bahaya dan efek penyalahgunaan psikotropika. Beberapa diantaranya adalah: yang pertama, golongan stimulan. Sesuai namanya, zat ini menyebabkan organ tubuh kayak otak dan jantung terangsang untuk bekerja lebih cepat. Gimana sih sebenarnya zat stimulan ini bekerja? Jadi, waktu tubuh ngerasa capek, misalnya kamu habis lari maraton atau habis nangkul di sawah, tubuh kamu bakal ngasilin zat adenosin. Nah, kalau reseptor di otak kita ketemu sama adenosin, otak kita bakal tahu kalau kita lagi capek dan bakal nyuruh kita buat istirahat. Kalau capek enaknya kan istirahat ya. Tapi, kalau seorang pengguna terpengaruh sama zat stimulan kayak sabu-sabu, ekstasi, kokain, atau kafein, mereka bakal kesulitan buat istirahat. Zat-zat terlarang tadi punya struktur yang sama dengan adenosin. Hasilnya, reseptor di otak malah nerima zat-zat tadi. Jadinya, bukannya bakal ngerasa capek, malah tubuh penggunanya bakal ngerasa lebih berenergi dan happy banget. Nah, saat konsumsi zat ini dihentikan, reseptor bakal berikatan dengan banyak adenosin lagi, yang akan menyebabkan tingkat kelelahan jadi lebih tinggi. Saat itulah, para pengguna nafsa bakal ngerasa lebih banyak ngebutuhin zat stimulan ini. Jadinya, mereka malah jadi kecanduan. Lain lagi ceritanya, kalau zat stimulan masuk ke aliran darah, dia bakal ningkatin aliran darah sehingga jantung akan bekerja lebih cepat. Bayangkan ya, kalau biasanya kalian lari 1 km setiap hari, terus dinaikin levelnya jadi 10 km per hari, pasti bakal capek banget. Sama aja kayak organ. Kalau terus ditingkatkan kinerjanya, organ kita bakal lelah, rusak, malah bisa-bisa menyebabkan kematian sel organ.
Waduh, efeknya itu golongan depresan atau penenang. Zat ini bakal menekan atau mengurangi fungsi neuron di dalam sistem saraf pusat yang bakal menyebabkan aktivitas pemakaiannya jadi melambat atau bahkan tertidur. Kita ambil aja salah satu contohnya nih ya, yaitu alkohol dalam jumlah yang banyak. Kalau alkohol lagi ada di tubuh kita nih, alkohol akan mendorong neurotransmitter yang namanya gamma aminobutyric acid atau GABA untuk terus berikatan dengan reseptornya di otak. Nah, saat ini terjadi, jalur ion klorida yang bermuatan negatif akan kebuka dan ion ini akan masuk ke dalam sel otak. Hasilnya, aktivitas otak akan menurun dan ini bisa menekan rasa sakit, takut, bahkan gelisah. Makin banyak alkohol atau zat depresan lain yang dikonsumsi, kayak obat penenang atau obat tidur, maka GABA akan semakin lama berikatan dengan reseptornya. Ini artinya akan semakin banyak juga ion klorida negatif yang masuk ke sel otak. Apabila pemakaiannya dihentikan, otak bakal kehilangan keseimbangannya. Ini bikin tubuh gemeter, muncul rasa takut berlebihan, hingga pemakainya akan terus-menerus nagih untuk pakai zat depresan ini. Inilah yang dinamakan dari efek ketagihan. Tapi penggunaan dalam jangka panjang akan membuat ion klorida negatif ini malah menjadi racun dan akhirnya terjadilah kerusakan otak, penurunan kerja jantung, dan juga sistem gangguan pernapasan, koma, bahkan kematian. Satu lagi nih, efek nafsa yang terakhir, yaitu halusinogen. Kamu pernah nggak lihat singa bersayap hinggap di pelangi? Bagi orang yang normal, hal itu nggak mungkin ada. Tapi, bagi orang yang udah kena efek halusinogen, hal yang tadi itu bisa aja jadi nyata menurut dia. Untuk lebih detailnya, kita ambil salah satu contoh zat halusinogen, yaitu jamur kotoran sapi atau Paneolus cyanescens. Disebut jamur kotoran sapi karena jamur ini memang tumbuh di kotoran sapi. Jamur ini mengandung senyawa psilocybin. Saat kalian ngerasain suatu hal yang sangat menyenangkan, kayak jatuh cinta, sel otak akan lebih banyak memproduksi serotonin, yaitu neurotransmitter yang berperan mengatur rasa senang dan emosi. Psilocybin memiliki struktur yang sama dengan serotonin, jadi dia mampu berikatan dengan reseptor serotonin. Makin banyak jumlah psilocybin, maka akan semakin banyak pula reseptor yang berikatan. Akibatnya, timbul rasa senang yang berkepanjangan. Efek halusinasi yang ditimbulin bisa dari segi penglihatan maupun suara. Orang yang terkena dampak zat halusinogen bakalan susah buat ngebedain mana yang nyata, mana yang khayalan. Bukan cuma itu, efek ini ternyata berpengaruh terhadap sistem saraf tepi yang mengakibatkan pandangan kabur, gangguan tidur, atau rasa takut yang berlebihan. Selain jamur kotoran sapi, ternyata ganja dalam jumlah sedikit, bunga kecubung, lem, bensin, dan lysergic acid diethylamide atau LSD juga merupakan golongan zat halusinogen. Kasus penanganan narkotika tertinggi terjadi pada 2018, kemudian 3 tahun setelahnya terus mengalami penurunan. Pada 2018 terdapat 1039 kasus, kemudian 2019 terdapat 951 kasus, 2020 terdapat 833 kasus, terakhir tahun 2021 terdapat 766 kasus. Narkotika yang diedarkan paling banyak adalah ganja, sebanyak hampir 29 juta gram dan penyebarannya hampir di seluruh Indonesia. Mengapa Indonesia menjadi target penyebaran obat-obatan terlarang? Yang pertama, geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak. Ketiga, demografis yang sangat besar, yaitu 260 juta jiwa menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Keempat, kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 84,7 triliun rupiah. Kemudian yang kelima, sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkoba. Keenam, modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang. Ketujuh, narkoba sebagai mesin pembunuh massal atau silent killer yang merusak manusia, terutama fungsi kerja otak, fisik, dan emosi. Kedelapan, lapas bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. Berikut salah satu contoh ilustrasi transaksi jual beli obat-obatan terlarang.
Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi